Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena hari ini hari kemerdekaan Indonesia dan Tuhan mengasihi Indonesia. Firman Tuhan sendiri berkata, God is love. Allah adalah kasih. Itu ada di dalam surat Yohanes. Dan kemudian dikatakan juga bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Tapi untuk itu bisa terjadi dan kita bisa mengalami bahwa God is good all the time, tentu ada hal-hal yang perlu kita kerjakan supaya kita menjadi tangannya, supaya rancangannya itu boleh jadi tidak hanya buat kita, tapi buat keluarga besar kita, buat lingkungan kita, dan buat negeri di mana kita ada. Tuhan mengasihi Indonesia dan Dia ingin tentunya Indonesia maju jadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti
Ini firman Tuhan ya. Ketika kita berdoa, kerajaan-Mu datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya kita mendoakan kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang memang Tuhan rancangkan, yang ada di surga itu supaya ada di bumi. Ya, di bumi kalau kita lebih spesifik di negeri di mana kita berada, kita tinggal di Indonesia. Ya, di lingkungan provinsi di mana kita ada. Kalau kita perkecil lagi ya di tempat tinggal kita, di rumah tangga kita, ya di pekerjaan kita, tapi pada intinya ya ada kehendak Tuhan dan itu kehendak yang baik yang ada di surga yang Dia rindukan itu boleh terjadi di kehidupan kita. Tapi untuk itu tentunya ada bagian kita yang perlu kita lakukan. Bagian referen lagu ini mengatakan muliakan raja segala raja, lalu penguasa di udara diruntuhkan. Siapa itu penguasa di udara? Itu roh-roh jahat di udara yang bergerak lewat orang-orang yang mau ya, bahkan mengundang mereka untuk mereka itu bisa dikuasai ya oleh penguasa di udara ini. Ini roh-roh jahat dan kalau kita baca di Alkitab itu ada banyak hal yang bisa terjadi ketika roh-roh jahat ini menguasai apalagi orang-orang penting ya di satu wilayah, di satu negeri, satu negara. Nah, kalau kita baca di Alkitab surat Paulus kepada muridnya ya, kepada anak rohaninya yaitu Timotius, Paulus itu menekankan pentingnya doa syafaat. Kalau kita perhatikan surat Paulus kepada Timotius ini sangat penting. Kenapa? Sebab ini surat kepada orang, salah satu orang yang dia harapkan bisa meneruskan pelayanan Paulus. Jadi artinya ini hal-hal yang penting yang dia sampaikan kepada Timotius. Ini bukan kepada jemaat biasa. Ini kepada orang penting, kepada leader. Tidak hanya itu, surat Paulus kepada Timotius ini ditulis ketika Paulus sudah sangat-sangat dewasa secara rohani. Bahkan dia juga menulis di suratnya yang berikutnya, dia katakan bahwa dia sudah mencapai garis akhir. Jadi artinya ini hal-hal penting yang dia sampaikan. Salah satu hal penting yang Paulus sampaikan kepada Timotius adalah doa syafaat. Nah, itu ada di 1 Timotius pasal 2. Saya bacakan ya mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4 saja ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi kalau kita baca ya, Alkitab itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di perjanjian baru itu ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, lalu ada Kisah Rasul. Setelah itu isinya surat-surat penggembalaan. Dan surat-surat penggembalaan itu isinya hal-hal praktis, hal-hal penting untuk melayani dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca di kitab Injil, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan. Kita melihat firman menjadi manusia. Kita melihat banyak mujizat dan itu diajarkan, diperagakan. Kita belajar untuk berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tetapi di surat-surat penggembalaan, salah satunya kepada Timotius, kita diajarkan berdoa tidak hanya untuk diri kita saja, tidak hanya untuk keluarga inti kita saja, tapi kita mulai berdoa untuk orang lain, bahkan untuk semua orang. Lalu ayat 2, ucapan syukur untuk raja-raja. Naikkanlah permohonan doa syafaat untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kalau saya terjemahkan ke dalam lingkungan kita, untuk presiden dan wakil presiden, untuk para menteri, untuk panglima angkatan bersenjata, panglima perang, untuk Kapolri, untuk semua ya pimpinan orang-orang penting. Tujuannya apa? Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, ini bagian kita ya. Kita bisa doakan
Lalu dikatakan di ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah? Yaitu kalau kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bagaimana agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan? Kita harus berdoa untuk para pemimpin, untuk raja-raja, untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk para menteri, ya, untuk para pembesar, karena merekalah yang mengatur, mereka eksekutif. Mereka itu yang mengeksekusi, ya, bagaimana mengendalikan, menjaga negeri kita ini bisa bertumbuh dengan baik. Kita berdoa untuk para menteri yang mengatur ekonomi supaya setiap orang dapat hidup cukup baik, cukup bahkan berlebih, sehingga negeri kita ini bisa naik terus, berada jauh di atas garis kemiskinan, supaya setiap orang dapat hidup layak dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita perlu berdoa supaya ada hikmat yang Tuhan berikan buat para menteri, demikian juga untuk mengatur segala yang lain, termasuk ketertiban, keamanan, supaya tidak ada pengacau, ya, semuanya bisa dijaga dengan baik. Demikian juga kita berdoa untuk penanganan yang saat ini pandemi, untuk Menteri Kesehatan, semua staf yang terlibat dalam penanganan yang sedang dihadapi saat ini tidak hanya di Indonesia, ya, tapi di seluruh dunia, tapi spesifik di Indonesia. Lalu dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi adalah kehendak Tuhan supaya semua orang bisa diselamatkan, supaya semua orang bisa memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Walaupun keputusan untuk mereka akhirnya diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran, itu tergantung pada kehendak bebas mereka masing-masing. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, ya, sekali lagi dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu berlaku untuk setiap orang, tetapi untuk itu bisa terjadi ada kehendak bebas, dan itu tidak dipaksa oleh Tuhan. Tapi kita bisa berdoa, kita naikkan doa syafaat untuk semua orang, dan kita berdoa supaya suasananya senantiasa baik, sehingga kita dapat hidup dalam segala kesalahan dan kehormatan, dan orang-orang boleh mendengar kabar baik untuk diberitakan. Dan pada akhirnya keputusan mereka masing-masing untuk dapat diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita baca lebih lanjut di kitab Yeremia, Yeremia pasal 29 ayat 4, 5, 6, dan 7, itu dikatakan ini surat yang dikirim kepada orang-orang buangan yang ada di Babel waktu itu, ya. Jadi suratnya dikirimkan, ketika dibacakan isinya seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lalu ayat 7, kita perhatikan, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota atau lingkungan atau provinsi atau kelurahan atau kecamatan, ya, daerah kemana kamu aku buang. Jadi ini kan banyak, ya, waktu itu dibawa dari Yerusalem ke Babel,
Kalau Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan di tempat di mana kamu itu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi artinya di tempat di mana kita berada, kalaupun kita merasa kita seperti orang yang dibuang, artinya kita tidak ingin sebenarnya berada di tempat ini. Mungkin karena situasi tertentu kita berada di satu tempat, tapi firman Tuhan berkata, usahakan kesejahteraan di tempat kamu tinggal. Lalu berdoalah untuk tempat itu. Sebab kalau tempat itu sejahtera, kamu bisa nikmati. Nah, kalau kita ambil lebih spesifik, kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk wilayah di mana kita tinggal. Ya, entah tinggal di Jakarta, entah tinggal di Jawa Barat, atau Jawa Tengah, Jawa Timur, atau provinsi lainnya di Indonesia. Kita berdoa sebab kesejahteraan negeri kita adalah kesejahteraan kita. Ya, kita usahakan yang baik, kita lakukan yang baik, dan kita doakan. Kenapa kita perlu berdoa? Karena seringkali banyak keputusan itu di luar kendali kita. Ya, kalau kita bukan wali kota, kita bukan gubernur, kita bukan presiden, ya. Bahkan kalaupun kita menduduki posisi-posisi penting, tetap saja ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dan hal-hal yang di luar kendali kita itu kemungkinan bisa terjadi karena keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang berada dalam posisi tertentu. Jadi untuk itu kita perlu berdoa supaya mereka yang menduduki posisi dalam kepemimpinan, mereka bisa diberi hikmat dan bisa mengambil keputusan yang tepat, dan dijauhkan dari mereka untuk berbuat hal-hal yang jahat yang bisa membahayakan kota di mana kita tinggal atau membahayakan negeri di mana kita tinggal. Jadi hari ini kita merayakan hari ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-76, dan kita bersyukur karena Tuhan jagai negeri ini, dan kita terus berdoa untuk negeri ini. Ini negeri yang luar biasa, yang sangat beraneka ragam suku, bahasa, tapi kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu berdoa terus supaya kesejahteraan Indonesia itu boleh terwujud, dan oleh karena itu Tuhan jagai orang-orang yang Tuhan pilih, yang terpilih menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Dan kalau kita baca dari ayat 4 lagi tadi, ya, Yeremia 29, saya ulangi lagi, dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan. Nah, ini konteksnya memang waktu itu dikirim kepada orang-orang yang ditawan, yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, ini firman mengatakan firman kepada semua orang yang mungkin berada di lingkungan yang tidak nyaman, yang belum tentu dia suka, ya. Ini firman berlaku untuk orang-orang yang mungkin situasinya tidak baik. Tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya nantinya, khususnya di ayat 11 dari Yeremia 29, Tuhan berkata dia punya rancangan yang indah buat kita masing-masing. Walaupun mungkin situasi kita bisa seperti yang dialami oleh orang-orang buangan yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Tapi sebelum sampai di ayat 11, ada ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat sebelumnya salah satunya adalah hal yang perlu dilakukan, yaitu usahakan kesejahteraan dan berdoa untuk tempat di mana kita tinggal. Lalu ayat 5, dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini konteksnya orang-orang Israel yang diangkut dari Yerusalem ke Babel, mereka tuh ingin kembali ke negeri mereka. Tapi Tuhan bilang, ayo di situ dulu, ya. Kamu settle dulu di situ, bangun rumah untuk kamu diami, ya, buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kalau kita terjemahkan dalam konteks sekarang, seringkali
sebagian ya, kalau saya katakan mungkin sebagian besar ya, yang jelas sebagian lah. Orang-orang yang kenal Tuhan itu seringkali merindukan datangnya Tuhan segera, menantikan pengangkatan atau rapture. Dan karena itu seringkali mungkin kurang berpikir panjang untuk hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga seringkali mengabaikan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Nah, di Yeremia 29 ayat 5 berkata, dirikan rumah untuk kamu diami. Artinya ayo bangun rumah. Jangan hanya ngontrak saja, mungkin seperti itu. Tapi coba bangun sesuatu yang baik. Kalau nanti Tuhan datang, kamu alamin rapture, ya sudah, gak masalah. Tapi sekarang kamu siapkan untuk kamu sendiri boleh tinggal di rumah yang nyaman. Buat kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Ayo buat usaha ya. Kamu bisa nikmati. Jangan berpikir Tuhan sudah mau datang, kita nggak usah buat apa-apa lagi. Enggak seperti itu ya. Kalau Tuhan datang kita sedang buat usaha, lalu kita rapture, ya puji Tuhan, ya tinggalin aja. Tapi selama kita ada di dunia ini, buatlah itu. Ayo, jangan berpikir pendek, berpikir panjang. Kalau ternyata Tuhan belum datang, karena kita nggak tahu kapan itu kan, kita tetap bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan di dunia ini sebelum nanti kita bersama dengan Dia di surga. Lalu ayat 6, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini bicara soal value ya. Kita itu harus memberikan value, memberikan pengaruh yang positif supaya lingkungan kita, negeri di mana kita ada itu menjadi negeri yang baik, yang berkembang. Di beberapa negara ada kecenderungan mereka itu tidak ingin punya keturunan, sehingga ada negara-negara yang pertumbuhan penduduknya malah minus. Dan akibatnya mereka kekurangan penduduk. Lalu mereka terima dari mana-mana. Tapi sayangnya yang masuk ke negeri mereka tidak selalu orang-orang yang baik. Kadang-kadang orang-orang yang tidak punya pekerjaan, itu satu hal mungkin. Tapi belum tentu mempunyai value yang baik. Dan mereka mau hidup semaunya. Dan akibatnya negeri di mana mereka itu ada, ya mereka masuk ke situ dan mungkin tidak menjadi lebih baik. Dan itu sebabnya di Yeremia 29 ayat 6, walaupun ini orang-orang buangan, dikatakan supaya kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi pengaruhmu besar bagi negeri tersebut. Kamu bisa berdoa dengan baik sehingga negeri itu, walaupun kamu ini orang buangan, negeri itu menjadi lebih baik. Itu peran kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita lihat Yohanes 3:16, saya bacakan lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi keputusan untuk percaya kepada Tuhan, menerima anaknya yang tunggal itu, tergantung keputusan masing-masing. Tidak pernah bisa kita paksa, karena itu sifatnya tergantung kepada free will, ya, kehendak bebas masing-masing. Di Alkitab ada orang tawanan ya yang dibuang dari Yerusalem ke Babel, namanya Daniel. Dia juga termasuk orang yang dibuang ke Babel. Ya, tapi saya percaya dia satu di antara sekian orang yang membaca, mengetahui pesan ini ya, sehingga akhirnya dia tidak hanya settle ya di sana di Babel, tapi dia menjadi orang penting di Babel. Dan kalau kita pelajari ada 3-4 pemerintahan Daniel tetap berada di atas. Dan kalau kita baca kitab Daniel, kita akan melihat bahwa orang ini dikasihi Tuhan. Orang ini walaupun dia orang yang bekerja, dia tawanan, dia orang buangan, tapi dia membangun hubungan dengan Tuhan begitu rupa, sehingga
dia dikenal sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan dan pengaruhnya sangat besar bagi negeri di mana dia tinggal. Itu Daniel, dan itu bukan full timer, itu bukan pendeta, itu orang yang bekerja. Ada lagi orang lain namanya Esther, juga orang buangan, tapi pengaruh dia sangat besar. Kita beberapa teman mungkin tahu istilah puasa, ya, 2 puasa Esther. Kalau puasa Daniel itu orang sering menyebutnya puasa Daniel itu puasa makan enak, ya. Jadi makan cuma sayur, nggak pakai daging, ya. Kemudian lebih banyak berdoa, ya. Tapi kalau puasa Esther tuh dikenal puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, dan akibat doa puasa Esther dan orang-orang yang mendukungnya, maka terjadi pembalikan keadaan. Ketika orang-orang jahat mau membunuh, ya, umat Tuhan waktu itu, oleh karena doa puasa Esther dan orang-orang yang mendukungnya, maka terjadi pembalikan keadaan. Nah, dimanapun kita tinggal, kita perlu sadar bahwa negeri di mana kita berada itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita doakan. Ada 2 hal di Yeremia 29 ayat 7 tadi. Usahakan kesejahteraan kota kemana kita itu pergi atau di mana kita berada. Jadi ada bagian kita. Kalau ada pilkada, ayo pilih yang baik, yang kita tahu, jangan golput. Lalu lakukan hal yang baik di tempat di mana kita ada. Yang kedua, berdoa untuk lingkungan di mana kita tinggal. Sebab doa kita itu mempengaruhi, apalagi kalau secara spesifik kita berdoa untuk pemerintah, untuk kepala daerah di mana kita tinggal, untuk lingkungan, dan terus kita doakan bahkan sampai presiden, ya, sampai kepala negara, sehingga diberi kekuatan, kesehatan, bisa memimpin dengan baik, dengan bijak, sehingga setiap keputusan yang dibuat itu hasilnya senantiasa mendatangkan kebaikan. Tidak hanya itu, kita berdoa juga untuk wakil-wakil rakyat, untuk DPR, DPRD, untuk orang-orang yang duduk di DPR sebagai wakil rakyat. Kita perlu doakan supaya mereka betul-betul menjadi orang yang mewakili, ya, mewakili rakyat untuk ada di sana dan bertindak dengan benar. Kita berdoa supaya mereka terus dalam pagarnya Tuhan, dan yang tidak benar biar disingkirkan, dan Tuhan akan pilihkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita perlu berdoa untuk keamanan, untuk kepolisian Republik Indonesia, dan juga untuk angkatan bersenjata Indonesia, ya, dan orang-orang yang memimpin, sehingga mereka diberi hikmat takut akan Tuhan senantiasa. Dan kalau kita lakukan terus, ya, kita akan melihat apa yang dikatakan bahwa God is love itu terjadi tidak hanya dalam hidup kita, tapi juga bagi Indonesia. Sebab Tuhan mengasihi Indonesia. He makes all things beautiful in its time. Ada waktunya, tapi sampai waktu itu sampai waktunya itu tiba, di mana kita melihat memang Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Bagian kita adalah mendoakannya senantiasa. Dan pada akhirnya kita bisa mengalami dan bisa berkata bahwa God is good all the time. God loves Indonesia. Amin.